Halo semuanya, kembali lagi di channel Make the Crypto. Hari ini kita akan bahas update pergerakan Bitcoin di time frame 4 jam. Kemudian kita akan bahas update pergerakan altcoin di sesi selanjutnya. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Bitcoin tertahan di resisten kunci. Bisa kita lihat di video saya sebelumnya, kita membahas tentang Bitcoin bakal breakout atau fake out. Nah, seperti yang kalian tahu, tanggal 9 kemarin Bitcoin mengalami lonjakan harga yang besar sampai ke 111.999.000 USD. Sekarang dia mulai menunjukkan sinyal konsolidasi lagi. Tanpa basa-basi, kita langsung lihat grafiknya. Oke, hari ini tanggal 10 Juli tahun 2025, tepatnya jam 5.48 sore waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita akan lihat grafik Bitcoin di time frame 4 jam. Bisa kita lihat saat ini harga Bitcoin ada di 110.888. Sudah turun sekitar 0,17% dari candle sebelumnya. Tapi secara teknikal struktur BTC sekarang masih bullish, masih ngelonjak kuat ya. Seperti yang kita lihat, breakout besar ini terjadi kemarin tanggal 9 Juli dengan candle panjang yang berhasil nembus resisten utama. Harga sebelumnya tertahan lama di resisten minor di antara 108.000 sampai dengan 109.000, tapi dengan dukungan volume besar BTC berhasil breakout dari dua resisten utama di sini. Sekarang bisa kita lihat resisten yang ditembus kemarin sekarang udah menjadi support terdekat. Kemudian di area 107.000 sampai 108.000 di sini menjadi support kuat dan jadi base breakdown. Sedangkan POC masih berada di kisaran 104 sampai dengan 105.000. Untuk resisten berikutnya BTC belum menyentuh resisten besar buat yang selanjutnya ya. Tapi jika harga nembus high lokal sekitar 111.400 sampai dengan 111.500, target berikutnya ada di kisaran 113.000 sampai dengan 114.000 di atas ini ya. Untuk moving average, harga berada jauh di atas EMA 21, 55, dan 89. Tren jangka pendek sangat kuat. EMA 21 baru saja menjadi support dinamis pada lonjakan kemarin. Terus kita lihat ke RSI. RSI sempat overbought lebih dari 70 pada saat lonjakan harga kemarin. Dan sekarang mulai turun ke sekitar 60-an. Terus dari volume breakout kemarin benar-benar sangat besar ya, bisa kita lihat di sini ya. Tapi candle hari ini mulai menunjukkan penurunan volume, yang berarti harga sedang stabil atau buyer sedang menunggu konfirmasi. Sekarang untuk skenario harga, jika BTC mampu mempertahankan struktur saat ini dan break high lokal di atas 111.400, maka kemungkinan target berikutnya adalah tadi saya bilang ya, 113.000 sampai dengan 114.000. Entry bisa dipertimbangkan saat breakout valid for hour candle close di atas 111.500. Kemudian SL bisa ditempatkan di bawah 110.000. Untuk skenario koreksi atau retest, jika harga gagal mempertahankan harga 111.000, maka kemungkinan besar akan retest ke support minor di sini di antara 110.000 sampai dengan 110.300, dan jika breakdown lanjut kemungkinan akan menuju zona support di sini atau bahkan ke area POC di sini. Nah, gitu ya. Terus pergerakan besar kemarin sebenarnya bukan tanpa dasar. Kita bisa lihat bahwa di hari Minggu BTC sempat terkonsolidasi cukup lama di kisaran 108.000 sampai 109.500 di sini. Ya, bisa kita lihat di sini. Selama itu volume mulai naik pelan-pelan dan tidak ada terjadi breakdown di area support di sini. Konsolidasi tersebut jadi dasar akumulasi yang memicu breakout besar di awal minggu ini. Jadi bisa disimpulkan struktur naik kali ini didukung oleh fase akumulasi dari hari Minggu lalu. Dan ini memperkuat validitas breakout kemarin. Secara keseluruhan struktur masih sangat bullish. Terus kemungkinan ada koreksi ringan, itu sangat mungkin terjadi ya. Tapi sekarang belum ada tanda distribusi besar. Jadi yang harus diwaspadai adalah support di 110 dan resisten lokal di 111.500. Sekarang kita lanjut lihat grafik pengikut BTC ya. Kita mulai dari Ethereum. Nah, buat kalian yang bergabung dengan grup VIP Make the Crypto, kalian bisa lihat caranya di video yang saya sebelumnya. Di video sebelumnya, saya ada menjelaskan keuntungan-keuntungan jadi member VIP Make the Crypto. Kemudian untuk keuntungannya bisa saya beritahu sedikit, kalian akan mendapatkan rebate 40%. Dan rebate itu diberikan pribadi oleh saya. Nah, sekarang kita langsung lihat ke grafik Ethereum di time frame 4 jam. Ethereum nih bisa kita bilang sangat berkaitan dengan Bitcoin ya. Kedua koin ini sama-sama breakout dari fase
konsolidasi pada tanggal 9 Juli, yaitu kemarin, dengan volume besar dan struktur yang benar-benar bersih. ETH bahkan lebih agresif dibanding dengan Bitcoin, karena kenaikannya dari breakout mencapai lebih dari 7%. Sementara BTC cuma naik sekitar 3-4%. Kemudian saat video ini direkam, Ethereum sekarang ada di level 2.781 USDT, naik sekitar 0,44% dalam 4 jam terakhir. Kalau kita tarik ke belakang, kita bisa lihat bahwa Ethereum mulai lonjakannya dari zona support kisaran 2.575 sampai 2.600 di sini, ya. Lalu melakukan breakout besar pada tanggal 9 Juli mengikuti momentum dari Bitcoin. Nah, yang menarik di sini, ETH berhasil nembus zona konsolidasi utama di 2650 sampai dengan 2675 di sini, ya. Dan sebelumnya juga menembus struktur wedge naik dengan volume yang sangat besar. Sekarang Ethereum lagi membentuk konsolidasi kecil setelah lonjakan, hal yang sangat mirip dengan struktur Bitcoin tadi. Nah, support terdekat sekarang ada di kisaran 2725 di sini sampai dengan 2750. Ini adalah area konsolidasi baru setelah breakout. Kemudian support kuat berikutnya ada di 2650 sampai 2675, yang dulu jadi resisten kuat sekarang jadi area support penting. Area ini juga didukung oleh EMA 21 dan EMA 55 yang lagi naik tajam. Kemudian resisten selanjutnya bisa kita lihat di sini, kemungkinan ada di sekitar 2861 ke atas. Target selanjutnya ada di 2950 sampai dengan 3000. Untuk indikator teknikal, kita bisa lihat dari moving average. EMA 21, 55 dan 89 tersusun rapi dalam pola bullish. Harga jauh di atas semua MA utama menunjukkan dominasi buyer. Terus kita lihat di area volume. Lonjakan volume pada candle tanggal 9 Juli menandakan impulse breakout yang kuat. Saat ini volume mulai melandai, artinya pasar sedang dalam fase cooling down, atau bisa kita bilang lagi nunggu keputusan BTC. Kemudian kita lihat di RSI. Saat ini RSI ada di 77,95, menunjukkan kondisi overbought. Ini bisa jadi sinyal bahwa ETH butuh koreksi kecil atau konsolidasi sebelum naik lebih lanjut. Sekarang kita masuk ke skenario. Kita mulai dari skenario bullish. Kalau ETH berhasil sampai ke area 2850 di sini dan Bitcoin menembus 111.400, maka kemungkinan ETH bakal berpeluang lanjut untuk naik sampai ke 2900 sampai 3000 di sini. Perlu diingat, Ethereum sekarang bergantung pada sentimen dan arah gerak Bitcoin. Jadi validasi breakout di Bitcoin akan jadi bahan bakar tambahan buat Ethereum. Kemudian sekarang untuk skenario koreksi ringan. Kalau ETH gagal bertahan di area 2700 sekarang ini, maka kemungkinan besar dia akan nge-retest di area 2675 sampai 700.000 di sini. Yang sebelumnya udah jadi area breakout. Terus jika breakdownnya lanjut, area support kuat di 2575 sampai 2600 bisa jadi tempat beli ideal. Nah, jadi bisa disimpulkan selama Bitcoin bertahan di atas 111.000, maka Ethereum juga akan tetap bullish dan berpotensi buat lanjut. Tapi kalau Bitcoin koreksi tajam, Ethereum kemungkinan akan lebih volatile karena sudah ada dalam kondisi overbought. Nah, jadi sekarang Ethereum sedang berada dalam fase post breakout yang sehat, struktur tren jangka pendek yang sangat kuat, tapi RSI overbought menandakan waktu entry terbaik udah lewat. Dan saat ini kita harus menunggu konsolidasi atau retracement. Hal yang harus diperhatikan sekarang, hindari entry FOMO saat RSI di atas 75. Nah, itu harus diingat. Tunggu harga kembali ke 2675 atau 2725 untuk entry yang lebih aman. Terus kita harus pantau terus BTC karena Ethereum sekarang geraknya ngikutin Bitcoin. Nah, sekian untuk hari ini. Kalau kalian merasa video ini membantu, jangan lupa like dan subscribe untuk terus dapat update harian. Terus kalau kalian mau gabung ke komunitas Make the Crypto atau jadi member VIP, bisa cek link di deskripsi. Sekian technical analysis hari ini. Saya Make the Crypto, pamit undur diri. Bye bye.